Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Zinnas bilisanihi wa yamshi bainahum bin namimah. Yang satunya ini Nabi ini disiksa dalam kubur ini karena menyakiti manusia dengan tutur katanya. Tutur katanya ini menyakiti hati orang dan dia suka anjur atar. Nah, padahal itu kan kau aja dihindari, apa ngalihnya kada anjur ataran itu. Nah ini sahabat yang di sekeliling Nabi kada mendengar, kada melihat bahwa dua kubur yang di hadapan mereka ini sedang mengalami siksa yang bersangatan. Tapi Nabi karena ketajaman mata hati beliau bersih dari tutupan, dari hijab, sehingga mata hati itu yang melihat. Nah, Nabi bisa memastikan, oh ini orang kena azab di kubur karena sini melihat seorang. Ini orang disiksa karena mengetahui, mendengar sendiri. Sehingga bisa mengisahkan, bisa mengatakan. Kalau kita hanya ini di kubur ini disiksa nih, kenapa garang? Ini bahari maling, kada kawan itu. Kada boleh kita memutuskan itu. Ini di kubur ini disiksa nih, karena nyakatuju bejudi dulu, kada kawan. Kecuali kita melihat ini sedang mengalami siksa, nah hanya kita bisa memutuskan. Nah lalu hadis itu menceritakan Abu Hurairah tadi Nabi mengambil pelapah kurma sidin belah dua, satu diletakkan di kubur yang satu pelapah di kubur yang satunya. Sahabat bertanya, apa gunanya wahai Rasulullah pelapah kurma itu diletakkan di atas kubur? Apakah itu ada manfaatnya? Naam ya Nabi. Yukhaffafu anhuma ma dama ratbatain. Ini orang dikubur akan diringankan azabnya selama pelapah kurma ini masih basah. Selama pelapah kurma itu masih basah. Nah makanya diharamkan kita mengambil sesuatu daun yang masih basah yang di atas kubur itu. Karena itu masih ada memberikan manfaat kepada yang dalam kubur dengan tasbih zikirnya itu. Jadi artinya pelapah kurma atau daun kelapa atau daun pisang yang masih hijau itu kalau diletakkan di atas kubur itu memberi manfaat kepada yang dalam kubur selama masih hijau, masih basah. Kalau dalam kubur ini dapat azab itu mengurangi, meringankan azabnya. Kalau dapat nikmat tambah dapat nikmat. Nah apalagi manusia membaca Quran di atas kubur bayikungan maginnya ya lagi. Pelapah kurma hanya bisa memberi manfaat untuk meringankan azab di dalam kubur, apalagi manusia. Membaca Yasin di atas kubur, membaca Quran, membaca zikir, membaca salawat. Nah oleh karena itu para ulama kita ahlu sunnah wal jamaah ini mengatakan kalau kita membaca Quran di atas kubur atau membaca zikir, membaca salawat, kada perlu berdoa sampai sudah ke dalam kubur itu. Kada perlu berdoa-doaan. Pelapah kurma aja sampai, berdoa lainnya kada. Nah kecuali di rumah. Nah kalau di rumah kita baca Yasin, nah tuh tuntung baca Yasin hanya kita ya Allah sampaikan pahalanya kepada Fulan bin Fulan. Kalau dia kuburnya kada perlu berdoa pun sudah sampai rahmatnya kepada yang di dalam kubur tadi. Nah ini hadis-hadis ini membuktikan bahwa orang-orang seperti para nabi itu yang mata hatinya tersingkap dari hijab, dari dinding, mengetahui apa yang terjadi di alam kubur itu. Dan persaksian seperti ini
tidak ada harapan bagi selain para nabi dan para wali yang mendekati derajat mereka dengan para nabi. Amun selain bubuhan nabi, selain bubuhan wali, ada harapan dapat seperti itu. Mengetahui tentang apa yang terjadi di alam kubur tadi. Itu para nabi, para wali yang mata hatinya bersih, hanya tahu, diberitahu oleh Allah ini. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.